Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Kamis dini hari, Manchester United akan bertanding di ajang Carabao. Yang uniknya kali ini Manchester United akan menghadapi tim yang mereka kalahkan di final Carabao musim lalu. Ya, mereka akan kembali menghadapi Newcastle United. Preview, gue ingin membahas tentang preview ya. Bagaimana Manchester United di laga terakhir ini kan tidak bagus situasinya. Mereka kalah menghadapi musuh bebuyutan, bukan ya musuh rival sekota ya di laga derby 0-3. Ini memutus rekor 3 kali kemenangan beruntun dari Manchester United di English Premier League, di Liga Inggris dan juga di Liga Champions. Sementara Newcastle ini merupakan raihan mereka di 5 pertandingan terakhir. Mereka sempat kalah menghadapi Borussia Dortmund 0-1 di St. James Park di Champions League. Dan terakhir mereka ini tidak mampu menundukkan Wolverhampton Wanderers, ditahan dengan skor 2-2. Manchester United musim lalu sudah pernah menghadapi Newcastle di Old Trafford, tapi Manchester United tidak berhasil mengalahkan tim asuhan Eddie Howe. Mereka mampu menahan Manchester United dengan skor 0-0. Dan Manchester United menang 2-0 di Wembley, tapi ketika tandang ke St. James Park, mereka kalah dengan skor 2-0 di sana. Nah, bagaimana dengan situasi Manchester United untuk menghadapi Newcastle? Gue melihat atmosfernya sedang negatif nih. Ya, bagaimana Manchester United kalah dengan tidak bagus ketika menghadapi Manchester City, di mana skor telak dan juga permainan. Manchester United sebenarnya di babak pertama tampil lumayan sampai dengan gol penalti dari Erling Haaland ya, yang menurut gue kontroversi. Tapi anehnya di babak kedua justru penampilannya drop. Di awal babak kedua mereka sudah menderita gol kedua dari Manchester City, dan setelahnya penampilan secara kolektif dan juga individu dari para pemain Manchester United semakin drop, semakin turun. Pertandingan tidak terasa seperti pertandingan derby, tidak ada fighting spirit di sana. Dari sisi karakter mental tidak keluar. Akhirnya Manchester United kalah 0-3. Nah, menghadapi Newcastle di ajang Carabao, menurut gue Manchester United tidak punya pilihan lain, harus bangkit ya. Tapi ini juga tidak mudah. Kenapa? Gue tidak melihat dari sisi teknis dulu, tapi dari sisi non-teknis. Dari sisi psikis, dari sisi mental karakter. Ini sedang tidak bagus. Pemain-pemain yang diturunkan oleh Erik ten Hag utamanya di babak kedua lebih banyak frustasi. Anthony contohnya. Apa yang dilakukan di akhir pertandingan terhadap Doku menunjukkan rasa frustrasi, dan itu hal yang tidak penting. Lalu bagaimana juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain Manchester United, pemain senior, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, menunjukkan rasa frustrasi menurut gue. Marcus Rashford yang tidak berkembang, Scott McTominay pun juga demikian. Banyak kesalahan yang terjadi, yang menurut gue sumbernya adalah sekali lagi situasi mental, situasi psikis yang seperti tidak siap menghadapi derby. Di sisi lain sebenarnya gue melihat Manchester City, mereka tampil bagus tapi mereka tidak terlalu super istimewa. Kemenangan mereka terhadap Manchester United lebih berat karena memang Manchester United tampil gak bagus gitu loh, sangat gak banget, terutama di babak kedua. Dan ini tentu saja mempermulus Manchester City di pertandingan tersebut. Jadi gue lebih menyoroti faktor mental, faktor psikis dari para pemain Manchester United ini gak banget. Dan apakah mental seperti ini, apakah karakter seperti ini akan dibawa nanti ketika menjamu Newcastle? Gue harapkan tidak. Karena kalau itu yang dibawa, ini seperti sudah hampir bisa dipastikan seperti kayak kalah sebelum bertanding. Dan ini yang tidak gue harapkan. Nah, Manchester United sampai dengan saat ini ya, di berbagai kompetisi yang diikutin, menurut gue
salah satu penampilan terbaik itu justru berada di Carabao. Ketika mereka mampu menang 3-0 menghadapi Crystal Palace. Dan ketika pertandingan tersebut, ini dia skuad yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Raphael Varane, Harry Maguire, Amrabat di bek kiri, ada Dalot, Onana, Casemiro, Mason Mount. Yang menarik adalah di sektor gelandang serang tuh, Facundo Pellistri, Mejbri, Garnacho. Pemain muda yang diberikan kepercayaan. Dan balik lagi, seperti gue katakan, mental, psikis ini nampaknya yang lebih memegang peranan penting di pertandingan menghadapi Newcastle. Gue juga berpikir harus ada semacam kayak treatment ya terhadap pemain-pemain senior yang tampil nggak banget ketika menghadapi Manchester City. Gue harapkan beberapa sosok, beberapa pemain itu diistirahatkan. Di samping untuk memberikan situasi kebugaran yang lebih, juga semacam dalam tanda kutip ya, hukuman terhadap atau karena apa yang mereka tunjukkan ketika menghadapi Manchester City. Yang menurut gue sebagai fans yang ringan amatiran ini nggak banget. Nah, sebagai gantinya, gue justru berpikir kenapa tidak memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Yang dimana ketika menghadapi Crystal Palace, mereka tampil bagus loh. Mereka tampil luar biasa bahkan. Dan menurut gue, berikanlah kesempatan ya pada pemain tersebut. Bukan karena alasan teknis, tapi justru non-teknis. Mungkin Erik ten Hag lebih banyak menyiapkan tim. Mungkin gue gak tahu ya, asumsi gue, dari perhitungan-perhitungan teknis. Tapi kali ini menurut gue justru sebaliknya. Teknis penting iya, tapi ada sisi mental, karakteristik, sisi non-teknis yang lebih didorong ke depan. Gue melihat juga ada pemain-pemain yang seperti tidak happy bermain di laga derby kemarin ketika menghadapi Manchester City. Yang terlihat Marcus Rashford, dia nampak tidak enjoy, tidak seperti musim lalu di mana dia sangat luar biasa menjadi mesin gol Manchester United dengan 30 gol. Bruno Fernandes, gue juga melihat seperti itu. Dia seperti tidak enjoy ya. Christian Eriksen juga serba salah. Dan gue berpikir mungkin pemain-pemain seperti itu sudah mungkin sudah waktunya untuk diistirahatkan dulu. Bukan diistirahatkan selamanya, tidak diistirahatkan dulu. Anthony juga gue lihat bagaimana rasa frustasinya. Termasuk juga Rasmus Højlund. Di mana Rasmus Højlund, gue tidak melihat dia sebagai pemain dengan material untuk laga derby. Jujur gue ngeliat demikian. Gue melihat secara mental nampaknya dia tidak siap, sehingga terlalu banyak kesalahan yang dilakukan juga oleh Rasmus Højlund. Salah mengambil keputusan itu jelas ya, salah satu faktor yang gue nilai kurang dari sang pemain ini, pemain muda ini. Di samping juga Erik ten Hag mengatakan salah satu alasan kenapa Rasmus Højlund ditarik duluan karena Rasmus Højlund belum terbiasa bermain 3 kali sepekan. Itu yang disebut oleh Erik ten Hag. Dan untuk itu gue berpikir sudah sekalian saja istirahatkan ketika menghadapi Newcastle United dengan diberikan kepercayaan kepada pemain lain. Dan menurut gue secara dengan amatiran komposisi seperti ini bisa diturunkan dengan Andre Onana, penjaga gawang, di kanan Diogo Dalot. Oh ya, Andre Onana gue menilai tidak ada masalah, bahkan semakin lama penampilannya semakin bagus. Ketika menghadapi Manchester City penyelamatannya luar biasa. Ini sekaligus juga menjawab kritik-kritik sebelumnya ya, sehingga gue berpikir jangan diistirahatkan, berikan dia waktu terus supaya dia lebih percaya diri, lebih berkembang lagi. Di bek kanan Diogo Dalot, karena menurut gue tidak banyak pilihan di bek kanan. Aaron Wan-Bissaka mungkin masih baru pulih dari cedera, sangat beresiko sekali. Lini tengah Raphael Varane, Harry Maguire. Raphael Varane diistirahatkan dengan alasan taktikal, digantikan dengan seorang Johnny Evans yang menurut gue tidak tampil juga dengan luar biasa ketika menghadapi Manchester City. Mungkin bisa diistirahatkan, dimainkan lagi Raphael Varane, diduetkan dengan Harry Maguire yang penampilannya beberapa pertandingan terakhir menurut gue cukup oke, mulai stabil. Di kiri saatnya diberikan kesempatan kepada bek kiri murni Sergio Reguilon. Di tengah ada Sofyan Amrabat berduet dengan Mason Mount ya. Menurut gue Sofyan Amrabat punya peran yang luar biasa sebenarnya di pertandingan derby, terutama di babak pertama. Tapi gue gak tahu ada pertimbangan teknis mungkin, sehingga ditarik di babak kedua. Ketika menghadapi Newcastle, menurut gue mainkan Sofyan Amrabat dari awal, duetkan dengan seorang Mason Mount. Dan untuk lini serang, Facundo Pellistri, Hannibal Mejbri, Alejandro Garnacho, trio pemain muda bisa diturunkan untuk membuat atau memberi warna berbeda di pertandingan nanti. Dan Anthony Martial untuk posisi striker.
di depan menggantikan Rasmus Højlund. Sekilas memang posisi ataupun juga komposisi pemain ini mirip seperti ketika menghadapi Crystal Palace, tapi poinnya ada di situ sebenarnya. Berikan penyegaran di skuad ini. Karena sekali lagi yang gua lihat adalah bukan hanya soal teknis semata ya, karena kalau dari sisi teknis mungkin pemain-pemain senior itu lebih unggul. Tapi kenyataannya yang gua curigai ada kelelahan mental ini. Ada sesuatu hal yang sedang tidak bagus atmosfer di dressing room, sehingga untuk bisa membangkitkan ya mungkin diberikan gairah baru dalam tanda kutip dari para pemain muda Manchester United yang ya mereka juga tentu saja ingin membuktikan ya ketika mereka diberikan kesempatan. Newcastle bukan lawan yang mudah. Di sisi lain Carabao tetap menjadi salah satu potensi bagi Manchester United untuk bisa melangkah lebih jauh ya di turnamen ini. Musim lalu Manchester United keluar sebagai juaranya. Musim ini kalau Manchester United bisa bermain tepat ya, cerdik juga, bukan tidak mungkin akan melangkah lebih jauh karena sistem kompetisi Carabao ini kan tidak sama dengan liga. Ini kan sistem turnamen, sistem gugur, sehingga Manchester United harus bisa tampil cermat dan juga cerdik di pertandingan ini. Sekali lagi, menurut gua ini bukan soal masalah tenis semata, tapi faktor non-tenis juga sangat besar nih di pertandingan nanti menghadapi Newcastle United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Optimis, pesimis? Bisa drop di kolom komen. Siapa kira-kira yang ingin diturunkan di pertandingan tersebut? Bisa drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.